pastinya juga ini akan menjadi satu hal yang dipertanggungjawabkan pada saat kita sudah tidak ada di dunia gitu ya. Dan semua orang pasti sangat bangga memiliki anak, dan saya juga sangat bahagia sekali bisa berpartisipasi untuk sedikit sharing ilmu kepada anak-anak yang di sini. Saya sebagai konselor tiap bulan bisa hadir ke Al-Wahid, setidaknya bisa mewakili mata dari ibu dan bapak untuk melihat anak-anak di sini, dan sekarang saya ingin melihat bagaimana ibu dan bapak bisa berkoordinasi bekerja sama dengan kami. Baik, ini akan dimulai dengan slide selanjutnya. Yuk kita belajar bersama-sama. Ya, ini hanya sharing aja, saya bukan ngajarin sebetulnya. Sharing aja apa yang sudah kami ketahui tentang parenting. Jadi, nyangkut. Ini Yayasan Al-Wahid. Ini keluarga saya, pasti semua udah tahu. Suami saya adalah Amir Hamzah, dan dua anak saya adalah Giane dan Gia. Keduanya adalah dokter, dan Deane sudah menunaikan wakafnya sebagai wakafino di Jogja, yaitu di klinik Asisa Sama. Materi kali ini adalah pentingnya parenting mengenal tahapan golden age anak. Jadi sebetulnya kita harus tahu persis bahwa golden age itu sebetulnya apa sih yang kita perlu ketahui itu. Ya, apa yang diketahui tentang golden age, apa yang ketahui kita tentang parenting skill. Jadi sebagai orang tua secara perspektif Islam tentang pentingnya parenting adalah ajaran Islam menegaskan bahwa anak adalah sebuah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suatu amanah tentu saja anak harus dipersiapkan kehadirannya sedemikian rupa. Persiapan itu dimulai dengan mempersiapkan kondisi calon ayah dan ibu sebagai calon orang tua bagi si anak terlebih dahulu harus dipersiapkan baik secara aspek fisik maupun non fisik seperti moral, mental, emosional, finansial, dan aspek sosial. Kami berbahagia sekali bisa bertemu dengan 300 anak yang ada di sini, dan ini adalah sekolah satu-satunya milik jemaat yang tentunya ini aset yang luar biasa karena SDM jemaat akan dimulai dari sini. Jadi selanjutnya setelah lahir anak tersebut dijaga, dipelihara kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya agar tumbuh menjadi manusia yang memiliki fisik yang sehat, kuat, serta bermoral, serta berakhlak karimah. Oleh karena itu, setiap orang tua kelak akan dimintai pertanggungjawabannya berkenaan dengan anak yang Allah amanahkan kepadanya. Dengan demikian harus diingat selalu bahwa anak adalah amanah terindah dalam diri kita. Konsep dasar inilah hendaknya dipahami dan dihayati dengan baik oleh setiap orang. Yuk kita sekarang lihat timeline. Hari ini tahun 2022 sudah menuju akhir tahun. Tahun 2025, Jemaat Indonesia itu akan 100 tahun. Bayangkan 100 tahun perjalanan jemaat kita baru punya satu sekolah Al-Wahid. Nah, untuk itulah sekolah Al-Wahid ini menjadi pacesetter, menjadi satu contoh bahwa sebetulnya kalau sudah ada satu, harusnya bisa jadi 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kita sudah punya satu di 100 tahun jemaat Indonesia. Di 100 tahun ini. Kemudian kita akan melihat 10 tahun kemudian. Ya, harusnya ada Al-Wahid lain. Apakah itu nanti menjadi SMP, menjadi SD. Sekarang kita sudah punya TK yang luar biasa jumlahnya. Dan tahun 2045, Indonesia akan 100 tahun. Indonesia menjadi Indonesia emas. Dan kita akan menjadi 5 besar dunia. Pertanyaannya, anak kita akan ada di mana pada saat Indonesia emas tahun 2045? Yuk kita sama-sama merenung bahwa 20 tahun tuh ternyata nggak lama. 20 tahun lagi anak kita mau seperti apa? Inilah yang sebetulnya menjadi motivasi saya yang sudah usia lansia bersama suami dengan anak-anak berada di dalam lingkungan Al-Wahid semata-mata karena saya sangat memperdulikan anak-anak Ahmadi ini
bagaimana menyongsong Indonesia emas. Ya. Oke, jadi misi kita adalah menyiapkan putra-putri Ahmadi menjadi bagian dari Indonesia Jaya Raya di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Tahap pertama melalui 100 tahun Jemaat Indonesia meluluskan sarjana-sarjana yang keren untuk jadi contoh adik-adik kelasnya di SMA Al-Wahid. SMA Al-Wahid akan menjadi tempat penyemaian dan pembibitan putra-putri kita. Kita sebagai orang tua sudah mulai saatnya mempromosikan Al-Wahid bahwa ini satu-satunya sekolah milik jemaat yang sangat pantas bahwa seluruh anak Ahmadi nanti SMA-nya harus di Al-Wahid. Sehingga kita tidak akan kehilangan akar keimanan dari kejemaatan kita. Nah, bagaimana kita mau memberikan hadiah kepada 100 tahun jemaat? Minimal kita berpikir sama, aduh bagus sekali ya kalau ada 100 siswa masuk ke PTN dari Al-Wahid. Mungkin ada 100 siswa yang nilainya tertinggi dari lulusan SMA. Ini yang sudah saya bahas sama anak-anak. Ya, insya Allah besok juga kita akan berbicara sama anak-anak. Bayangkan sekarang para orang tua. Ya, bagaimana kalau anak kita bisa masuk ke UI, Bang? Apakah itu kedokterannya, ekonomi, teknik, farmasi, apapun. Ya. Kemudian mungkin juga bisa masuk ke ITB. Ya, para ahli teknik yang ada di ITB. Lalu kemudian mungkin masuk ke IPB. Bagaimana kita sebagai negara agraris, kita juga bisa juga menghasilkan insinyur-insinyur dari pertanian. Bayangkan lagi, masa cuma ada satu Abdul Salam? Inginkan anak kita juga seperti profesor ini. Kenapa? Karena beliau sendiri sebagai Khalifah keempat pada saat beliau hadir meresmikan Al-Wahid. Bayangkan, satu-satunya sekolah di Indonesia SMA yang diresmikan oleh Khalifah keempat. Ini kan jadi seperti kita zaman Rasulullah ya, punya Khalifah yang meresmikan sekolah gitu. Nah, beliau sendiri mengatakan tidak cukup hanya dengan satu Abdul Salam. Nah, yuk kita mulai berpikir besar. Kenapa? Karena Allah Maha Besar. Ya, Allahu Akbar itu Maha Besar. Kenapa kita juga tidak mengkaitkan kebesaran cita-cita kita, anak kita, untuk kebesaran jemaat kita Indonesia? Jadi beliau sendiri mengatakan dengan satu Abdul Salam tidak cukup. Jemaat Ahmadiyah harus melahirkan ratusan Abdul Salam di setiap bidang keilmuan. Coba Ibu renungkan, Bapak renungkan. Kita membutuhkan ratusan Abdul Salam di setiap bidang keilmuan. Bagaimana dengan almarhum Pak Amir? Siapa yang akan menggantikan mubalik sekualitas beliau? Anak kita bisa jadi mubalik sekualitas beliau. Luar biasa sekali. Siapa yang akan menggantikan Profesor Dr. Sofia Mubarika Haryana yang beliau sekarang ada di UGM? Beliau sudah sepuh juga gitu. Mana anak kita yang calon-calon profesor? Ya. Ada Profesor Yani di Jakarta, ahli THT. Walaupun beliau tidak dilahirkan dari keluarga Ahmadi, tapi beliau menikah dengan Hudam dan akhirnya beliau menjadi seorang Ahmadi yang muklis sekali. Beliau seorang profesor. Siapa yang akan menggantikan arsitek yang luar biasa, Pak Uut dari UGM juga, dari Jogja juga. Siapa yang akan menggantikan beliau? Kakaknya Pak Amir, Pak Koyum. Ya, bukan hanya mendapat penghargaan dari pemerintah, tapi beliau menciptakan sesuatu yang betul-betul bermanfaat untuk Indonesia. Mau nggak anak kita seperti beliau-beliau ini? Ya. Kemudian siapa yang menggantikan Profesor Habibie? Siapa yang akan menggantikan Menteri Keuangan terbaik dunia ini? Artinya apa? Kita punya harapan. Al-Wahid menjadi tempat penyemaian. Seandainya anak kita yang di Al-Wahid ini benar-benar sekolah dengan baik, kemudian kita dorong sedemikian rupa bekerja sama orang tua, yayasan, Al-Wahid, lingkungan, jemaat semuanya berkolaborasi dengan baik. Bagaimana tahun 2045 Indonesia Emas, Menteri Keuangannya itu anak Ahmadi gitu. Ya, Menteri Pendidikannya anak Ahmadi. Menteri Risteknya anak Ahmadi, dan itu sangat mungkin.
Sangat mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa berdoa dari sekarang. Dan kita benar-benar bisa bekerja sama bagaimana potensi anak itu jangan sampai mati. Siapa yang bisa menggantikan beliau? Ini ada sebuah janji dari Hazrat Khalifah bahwa satu saat Presiden Indonesia akan ada wakafino. Siapa ibu bapak yang punya anak wakafino sekarang? Coba diarahkan untuk benar-benar menjadi pribadi yang luar biasa yang bisa menghidmati jemaat secara tulus. Era globalisasi, kita tidak bisa pungkiri bahwa di satu saat Indonesia, hari ini saja Indonesia sudah menjadi pengguna internet terbesar 20 di dunia. Ada 300 negara di dunia, itu kita masuk 20 besar. Dan yang luar biasa lagi, sudah 170 juta rakyat Indonesia mempergunakan internet. Artinya ada satu teknologi yang mau tidak mau, kita jangan merasa gaptek, tetap kita harus siap belajar. Kalau enggak, kita akan punah seperti dinosaurus. Ya, serem sekali. Nah, sekarang mari kita lihat. Anak kita ada di generasi mana? Jangan kaget, ibu dan bapak memang tidak akan pernah cocok sama anak-anak. Karena perbedaan generasi ini. Saya contohkan ya. Generasi awalin yang kita, ayah saya deh. Ayah saya itu generasinya generasi builders atau generasi maturis. Yang lahir, yang sekarang tuh usianya 70 tahun ke atas. Nah, kemudian yang usianya 50 sampai 70 tahun itu baby boomers, itu generasi saya. Ya, generasi saya. Kemudian ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, dan generasi Alpha. Yang kemudian selanjutnya akan ada generasi-generasi platinum. Setiap generasi kecerdasan otaknya itu 5 kali lipat dari generasi sebelumnya. Jadi jangan kaget kalau kita disikapi oleh anak kita sebagai orang tua yang tidak cerdas. Ya mama gitu. Anak kita tiba-tiba tidak menghargai karena pertumbuhan otak kita sudah sesuai dengan generasinya. Perbedaan generasi menjadikan perbedaan dari pertumbuhan dunia. Nah, ini dulu kita harus terima. Ini sebagai hukum takdir bahwa kita lahir 20 tahun, 30 tahun sebelum anak kita. Kan? Anak kita lahir di kondisi sudah era internet. Ya, jadi pastinya kita harus sudah mulai menyadari di usia inilah sebetulnya yang paling rawan. Mereka lahir di usia di era internet, tapi mereka di kondisi periode ini golden age. Golden age anak itu ada 3 tahap. Ya, 0 sampai 6 tahun pertumbuhan otak ini adalah 75% tumbuh yang apapun yang ada di lingkungan itu diserap. Seperti spons yang kering kena air, zep. Mau bagus, mau jelek, mau buruk, mau hebat, itu diserap. Jadi kita sebagai orang tua adalah bertanggung jawab 100% apa yang terjadi di usia tahap golden age pertama. Kemudian masuklah di era mulai mereka menuju ke pubertas, tapi prapubertas. Di prapubertas inilah 13 tahun usia yang sangat rawan. Kalau sampai anak kita di usia ini sudah mengenal yang namanya porno, gara-gara internet ini, dan pornonya itu luar biasa menyerap di dalam otak anak tersebut, jangan kaget dia akan punya ketagihan 8 kali lebih tinggi daripada heroin. Sulit menyembuhkannya. Jadi kita harus punya kepedulian apa yang terjadi dengan pertumbuhan otak anak kita. Usia 20 tahun itu sudah maksimal. Selebihnya dari situ, itu tinggal bagaimana 20 tahun ke 40 tahunnya mau jadi apa, itu dilihat dari 20 tahun. Nah, periode golden age inilah yang sebetulnya sangat seram kalau kita tidak menguasainya. Yuk kita sekarang kenal. Ya, kita manusia. Saya manusia, ibu bapak manusia, anak kita manusia. Kebetulan sekali takdirnya mereka dititipkan di rahim ibu.
sehingga menjadi anak ibu, sehingga menjadi anak bapak. Tapi ruhnya kan punya Tuhan. Ruh suci itu kan jadi amanah dititipkan di rahim ibu. Nah, kita coba difikirkan gini. Amanah itu sesuatu yang harus saya rawat. Kemudian kita lihat anak kita fisiknya apa? Perempuan atau laki-laki? Kalau laki-laki, sikapi dia sebagai laki-laki. Ajarkan sebagai tanggung jawab laki-laki. Kemudian kalau perempuan, ajarkan juga sikap sebagai perempuan. Nah, masalahnya dari fisik dan ruh kita kenali yang namanya jiwa. Nah, tugas saya inilah yang sekarang sedang saya ngobrol sama anak-anak. Insya Allah besok juga saya akan ngobrol sama anak-anak seluruh kelas. Jadi di kelas 10, 11, 12 kita akan kumpul di masjid. Bagaimana kita mengenali jiwa? Di dalam filsafat ajaran Islam kita ya kenal yang namanya nafs. Nafs itu ada jiwa. Ada tahapannya, nafs amarah, nafs lawamah, nafs mutmainah. Yang secara psikologi di situ ada tabi'i, ahlaki, dan rohani. Buku-buku jemaat itu udah tingkat rohani. Supaya kita mulai masuk dari tabi'i ke ahlaki, kita harus mengenal dulu jiwa. Jiwa itu komponennya apa? Jiwa itu komponennya adalah terdiri dari pikiran, perasaan, perilaku. Nah, rajanya dari jiwa adalah pikiran. Pikiran itu adalah otak kita yang ada di sini. Nah, sayangnya otak ini punya yang namanya panca indera yang menyerap apapun yang dilihat. Panca indera ini semua bekerja dan semua dimasukkan di pikiran kita dari lingkungan. Ya, dari lingkungan. Sehingga menjadi gigo, good in, good out, garbage in, garbage out. Dari pikiran berubah menjadi perasaan. Apakah menjadi perasaan sedih, menjadi perasaan bahagia, menjadi perasaan kecewa, menjadi perasaan senang. Nah, dari situ kita akan bisa melihat perilakunya. Jadi dari pikiran ke perasaan ke perilaku. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, jiwa ini harus dalam satu wadah. Pikiran, perasaan, perilaku itu harus dalam satu wadah. Dalam kondisi satu wadah ini jangan sampai pikiran lari sendiri, nanti jadi halu. Perasaan lari sendiri, nanti jadi baperan. Perilaku jadi aneh. Jadi ini yang harus disadarkan bahwa kita hidup harus penuh kesadaran. Saya punya pikiran, punya perasaan, punya perilaku. Anak saya juga punya pikiran, punya perasaan, perilaku. Jadi status kita sebagai orang tua nggak bisa jadi diktator. Kita sama-sama manusia yang punya pikiran, perasaan, sama perilaku. Apakah kita mengenali perasaan anak kita? Apakah kita mengenali bagaimana pikiran anak kita? Kadang-kadang kita kan ngambil kesimpulan, dia begitu kok, anak saya begitu kok. Itu kesimpulan yang belum tentu benar. Nah, sekarang kita lihat lagi. Namanya golden age adalah masa emas di usia 0 sampai 6 tahun. 75% itu benar-benar terserap di dalam otak anak. Yang berkembang secara penuh sampai usia 20 tahun. Rangsangan yang diberikan di masa itu menentukan berbagai kemampuan anak di masa selanjutnya. Yuk kita bayangkan. Ini otak kita. Otak kita seperti gunung es. Ya, yang muncul di atas 12% itu otak sadar kita. Yang ada di bawah adalah 80% otak bawah sadar, justru yang mengendalikan. Nah, otak bawah sadar ini hadir dari yang diserap panca indera pada periode golden age. Sementara otak yang berjumlah 100 miliar sel dan 1 triliun sel pendukung itu akan mulai mati pada anak kita usia 20 tahun. Plus 1 hari udah mati 9.000 neuron. Kita sudah di atas 20 tahun. Berapa juta neuron yang sudah mati. Sementara anak kita lagi tumbuh 0 sampai 20. Nah, betapa kami berdua bahagia di Al-Wahid ini karena anak-anak yang di sini betul-betul sedang tumbuh di bawah 20 tahun. Sehingga kami fokus sekali jangan sampai pendidikan ini ada yang salah,
Tapi kami harus kompak sama para orang tua. Banyak sekali kami menemukan di sini anak itu sedih dan lain-lain karena dia bilang, saya nggak bisa bicara sama orang tua saya. Saya sudah putus komunikasi sama orang tua saya. Ayah saya terlalu diktator atau ibu saya terlalu bawel. Yang menurut saya kan diterangin sekali ngerti. Nah, terjadinya hal-hal itu, kita lupa bahwa anak kita sedang tumbuh. Sedang tumbuh sementara kita sudah mulai mati sel-selnya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Gelombangnya adalah perhatikan informasi yang akan kita konsumsi setiap hari. Alam bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara kebenaran dan fiksi. Ulang ya, alam bawah sadar kita tidak bisa membedakan kebenaran dan fiksi. Itu yang masuk di bawah otak bawah sadar itu. Oleh sebab itu sangat penting untuk menyaring tayangan yang kita tonton, konten media sosial yang kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi seleksilah terhadap apa yang kita lihat. Sehingga kita bisa melihat bahwa masa pendidikan terpenting itu ada 5 tahap. Tahap pralahir masa kandungan, praduta pada 0 sampai 2 tahun, prasekolah sampai sekolah awal. Nah, inilah golden age yang kami sudah terima. Kami di sini sudah nerima anak-anak ibu dan bapak sudah mulai di usia 15 tahun, 16 tahun ke atas. Ya. Landasan bagi sukses kehidupan di selanjutnya adalah bagaimana ibu dan bapak mendidik anak tersebut di 0 sampai 6 tahun. Apa yang ibu berikan? Apa yang ibu pertontonkan? Apakah dia melihat bagaimana sikap ibu? Apa dia melihat bagaimana sikap bapak? Saling menyayanginya atau saling bentak? Atau saling nggak peduli? Atau pakai marah-marahan di depan anak, atau tidak kompak. Nah, itu tercermin dari apa yang sekarang kami terima. Ada yang menuliskan gini, ibu saya pembohong berat. Ada apa dengan ibu gitu, sampai anak itu bisa menuliskan seperti itu. Atau ayah saya diktator, saya nggak pernah bisa bicara. Wow. Itu anak kita gitu. Masa anak kita sampai punya cap itu kepada orang tua? Walaupun sebetulnya belum tentu itu benar. Tapi itu sudah masuk di otak bawah sadar sehingga saya nggak bisa bicara sama orang tua saya. Sangat manja sekali. Saking dimanjanya sama ibu bapak sampai di sini dia tidak kerasan. Nah, ini kan sedang kami analisa gitu. Makanya saya perlu bicara sama ibu dan bapak. Sayang sekali kita lengkap hari ini. Mari kita lihat tentang otak. Ya, bahwa bagaimana anak itu bisa tumbuh secara maksimal, ada 2 otak kiri dan otak kanan. Seandainya ini seimbang, kemudian emosinya dia positif, suasananya menyenangkan, maka inilah yang akan menghasilkan potensi anak itu. Tugas kita bagaimana anak memiliki pikiran yang bijaksana. Ada pikiran yang rasional, ada pikiran yang emosional. Digabungkan kembali menjadi satu pikiran bijaksana. Kami, anak-anak tersebut keluar dari sini Al-Wahid, dia akan kuliah, itu sudah mempunyai satu pikiran yang bijaksana. Seimbang antara rasional dan emosional, mengacu pada kondisi saat ini, perubahan teknologi yang luar biasa, ini harapan kita kepada anak-anak kita pada saat lepas dari Al-Wahid. Kita menyadari nggak bahwa anak kita punya 9 kecerdasan? Pernah nggak ibu bapak memikirkan bahwa anak kita, termasuk diri kita sebagai manusia, kita punya 9 kecerdasan. Dari 9 kecerdasan, apa yang terpenting yang perlu kita fokuskan? Ada 2. Ini akan mengundang keberhasilan mereka bersosialisasi di masyarakat. Satu adalah intrapersonal atau kecerdasan memahami diri. Yang kedua interpersonal, yaitu kecerdasan memahami orang lain. Kedua ini, kalaupun anak kita IQ-nya tidak terlalu tinggi, tetapi dia menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang semua orang
merasa bahagia berdampingan dengan itu, semua apapun yang terjadi, dia dengan mudah sukses. Tapi sepinter apapun anak kita, dia mau sampai profesor pun, tapi kalau interpersonalnya nggak baik, gampang marah, gampang tersinggung, ya nggak bisa koordinasi, nggak bisa komunikasi, nggak ada gunanya punya kepandaian itu. Jadi ini yang sedang kami galakan di Al-Wahid, bahwa kita bukan hanya masalah spiritual, kita punya akar kejemaatan luar biasa. Kita punya sekolah, fasilitas sudah bagus. Kita sedang menggalakkan justru intrapersonal dan interpersonalnya melalui kami sebagai konselor di sini. Nah, ada hal-hal lain yang kemarin sudah dilakukan tes bakat dan minat untuk anak kelas 3 supaya kita tahu jalur kuliahnya mereka ingin kemana. Oke. Secara tubuh yang tidak nampak, kita punya 4 tubuh, yaitu secara fisik kelihatan, secara mental kita tidak tahu, tidak kelihatan, secara emosi tidak kelihatan, dan secara spiritual tidak kelihatan. Jadi kita lihat, secara spiritual kita aman, secara emosi ini yang kita harus bersama-sama mengenali emosi anak. Ya, nanti saya kasih contoh ya. Emosi itu ada di mana? Emosi itu ada di dalam otak yang namanya limbik. Ini kalau gambaran otak tuh ada di situ tuh, di tengah-tengah. Dikenal limbik tersebut sebagai tempat rasa sayang dan pusat emosi. Jadi kalau sakitnya di sini tuh nggak ada gitu ya. Sakit itu di dalam otak gitu. Sakit itu, perasaan sakit itu di sini. Orang dewasa yang memicu sistem limbik anak dengan menyanyi, bermain, menghargai, peduli, mencintai, mengembangkan hubungan positif dan lain-lain akan membantu anak mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Jadi suasana kenyamanan akan membangun 9 potensi anak itu secara sempurna. Ya. Nah, biasanya terjadinya masalah di luar itu menjadi lingkaran ini. Takut bicara sama orang tua, takut salah. Nanti saya bingung. Nanti ketemu sama guru ini, saya khawatir. Saya bergaul di luaran, saya cemas. Kemudian pulang ke rumah jadi gelisah. Lingkaran negatif feeling ini, perasaan yang negatif ini, yang akan menghancurkan potensi anak kita. Ya, sekarang kita lihat lagi. Kembali lagi ke sini. Bahwa manusia punya perasaan, ternyata ada bahasa kasihnya. Ada negatif feelingnya. Perilakunya kemarin sudah dites di sini. Ya, ada kolerik, sanguin, flegmatik, melankolik. Ini saya juga udah bahas di MTA ya. Nah, dari 4 karakter manusia ini berdasarkan psikologi, maka akan ada gabungan. Apakah anak kita kolerik sanguin? Apakah anak kita sanguin kolerik? Apakah melankolik flegmatik atau flegmatik melankolik? Saya contohkan. Anak yang besar kolerik, nangis juga dikebukin. Anak bergerak kemana-mana. Anak yang kecil adalah flegmatik. Ibu ngambil kesimpulan. Aduh, anak saya yang besar, aduh nakal banget ya, nggak bisa diem. Anak yang kecil ini soleh banget, baik. Perbedaan karakter akhirnya menjadi kesimpulan dari ibu dan bapak menjudge, menghakimi karakter tersebut. Sehingga akhirnya anak itu tumbuh apa yang diucapkan oleh ibu dan bapak. Nah, makanya kita tetap harus belajar ilmu ini karena penting sekali. Dampaknya karena pola kita yaitu negatif dan positif. Pilihannya kan cuma 2. Negatif dan positif. Kan kita juga punya surga dan neraka juga pilihannya cuma 2. Mau surga apa neraka gitu ya. Nggak ada di pinggiran surga apa di pinggiran neraka. Akhirnya inilah fondasi kehidupan kita. Coba kita lihat sekarang. Dari fondasi itu kemudian kita bisa melihat. Kita ambil contoh. Kalau ibu berpikir positif tentang seseorang, ya umpamanya ibu kehilangan kampak atau bapak kehilangan kampak. Ini negatif ya, saya kasih contoh yang negatif. Bapak kehilangan kampak. Terus berpikir jangan-jangan tetangga saya yang depan itu tuh yang ngambil. Tuh kan bener kan, dia lihat saya sekarang nggak nengok. Besoknya bener dia yang ngambil tuh. Tiap lewat sini dia nggak pernah bilang assalamualaikum lagi. Makin hari makin tuduhan itu berprasangka buruk itu negatif masuk di pikiran.
Akhirnya tindakan Bapak apa? Mencap orang itu menjadi ngambil kampak. Sekali kita punya kebiasaan itu, akan menjadi karakter kita mudah menuduh. Tujuan kita menjadi negatif, nasibnya negatif. Nah, tiba-tiba si kampak ini sekarang ketemu ternyata ada di bawah rumput. Apa yang Ibu lakukan? Ya Allah, saya berpikir buruk ya. Ternyata kampak ini saya yang lupa ada di bawah rumput. Seketika negatif yang tadi sudah terurai untuk mencap tetangga tersebut, ngambil kampak, hilang. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana memilah apapun yang difikirkan saat ini, negatif dan positif itu segera harus jadi sikap. Jadi pikiran yang positif, tindakan yang positif, udah sikap kita positif aja dulu. Karena dari situ uraiannya udah pasti positif. Gitu. Tanya jawabnya belum ya Bu Ida? Nanti kita lanjutkan dulu, nanti kita tanya jawab. Oke. Ada perasaan anak itu lima perasaan. Ada anak yang senang sekali dikasih hadiah, ada anak yang senang dipeluk, ada anak yang senang dengan pujian, ya. Ada anak yang pengen ditemenin, ada anak yang pelayanan, minta disuapin gitu ya. 5 macam anak bisa 5 macam, 10 anak ya bisa 10 macam gitu. Nah, ini perasaan yang harus kita ketahui. Ini anak sedang cemas, sedang takut, sedang marah. Jangan terus dimarahin. Kamu kenapa sih marah-marah? Gitu. Malah dimarahin. Udah tahu dia lagi marah-marah. Gitu. Kenapa nggak ditanya? Kamu ada apa kok marah? Ya, jadi mengenali perasaan anak itu jangan jadi kesimpulan ibu pun jadi ikut memarahi atau bapak pun ikut memarahi. Masa kamu begitu aja? Mulai dibikin sedemikian rupa menjadi terpojok. Ya jangan bosan dong di rumah. Di rumah kan pekerjaannya banyak. Nah, anak itu sedang bosan. Biarlah anak itu mengenali perasaan negatif ini supaya dia bisa mengcover dirinya sendiri. Oh, kalau saya sedang sedih sekarang, sebetulnya saya bisa bahagia kok 5 menit kemudian. Jadi pernyataannya adalah, kalau sekarang kamu lagi sedih, kira-kira apa yang bisa bikin kamu bahagia setelah sedih ini? Ya, jadi kita berbicara tentang negatif feeling itu harus dibiasakan dari kecil. Ya, coba sekarang kita lihat kebiasaan kecil yang bisa merubah hidup kita. Bagaimana kita menghabiskan waktu di pagi hari, bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri, apa yang dibaca, apa yang ditonton, dengan siapa kita membagikan energi, ya, dengan siapa kita memiliki akses dalam kehidupan kita. Nah, anak yang ada di dalam rumah itu kadang-kadang kita lupa seolah-olah ini milik saya seperti benda yang bisa saya pindahin ke kiri, pindahin ke kanan, kemudian saya suruh duduk, saya suruh tidur, saya suruh makan. Ini kan bukan benda, ini manusia gitu. Yang akhirnya satu saat dia melihat ibu dan bapak itu bukan seseorang yang tidak ada pengaruh apa-apa dalam hidupnya. Jadi kalau saya tanya dengan seseorang di luar sana, saya tanya, siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita? Ternyata banyak loh yang bukan ibu bapaknya. Oh, yang berpengaruh pembantu saya. Loh kok bisa gitu? Karena dia yang mengurus saya dari kecil, dia yang nyiapin makan, dia yang sangat peduli saya tidur, saya sudah cuci kaki atau belum. Yang mana dari situlah saya belajar tentang arti kasih sayang. Sehingga pada saat si Mbok itu meninggal, saya sedih sekali. Saya sebagai konsultan, pada saat itu saya sedih banget gitu. Betapa anak itu 20 tahun, dia tidak mendapatkan kenangan manis apapun dari orang tuanya. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, ibu bapak sudah merangkai kenangan manis apa sama orang tua dulu? Di usia berapa ibu dan bapak punya kenangan manis sama orang tua? Sekarang pertanyaannya, ibu mau merangkai kenangan manis apa sama anak-anak kita yang ada di Al-Wahid ini? Walaupun jauh, kan bisa untuk mengucapkan, Assalamualaikum nak,
Jangan bilang kangen melulu ya, nanti si anak terus kemudian rasa kangennya nyambung pengen pulang. Ya, ibu doain kamu sukses gitu. Sesuatu yang si anak itu merasa bahwa saya kehadirannya di sini disupport, bukan hanya sekedar keinginan orang tua saya berada di sini. Coba kita lihat lagi. Di saat panca indera kita menyerap semua yang ada di lingkungan, kita lihat apakah itu jadi good atau jadi sampah. Garbage. Apakah jadi masuknya sampah, keluarnya sampah, atau sesuatu yang baik menjadi keluarnya baik. Nah, sampah harus dibuang pada tempatnya. Bagaimana caranya ngebuang sampah pada tempatnya? Padahal udah ada di otak anak. Ibu bayangin kalau sampah numpuk seperti ini ada di otak anak, ini udah jadi sampah mental. Ya, mungkin nggak kerasa ya, sampah mentalnya apa? Saya baik-baik aja sama anak saya kok. Nah, ini sampah-sampah mental yang kadang-kadang kita nggak sadar, kitalah yang sebetulnya membuat sampah di dalam kehidupan anak kita. Mungkin pernah dicubit sampai biru, atau pernah dipukul, ya, atau ada luka batinnya, atau dipermalukan. Ini contoh ya, dipermalukan. Nih, salah satu yang ibu kadang-kadang lupa atau bapak lupa. Kenalan saya sama ibu, anaknya lucu banget, keren. Terus ibunya bilang apa? Iya nih, anak nakal. Tiba-tiba anak itu menyadari bahwa saya dipermalukan. Ya. Kemudian anak itu punya kesedihan mendalam, takut dan cemas. Banyak sekali trauma-trauma yang terjadi. Atau kalimat ini yang sering ibu dan bapak ucapkan. Udahlah, jangan cengeng. Kamu harus kuat. Cowok jagoan, nggak boleh nangis. Nggak boleh takut. Gitu aja tersinggung kamu. Terlalu sensitif. Udah lupain. Kakak kamu nggak begitu kok. Masa kamu gitu? Nah, coba ibu lihat lagi. Selama 0 sampai 6 tahun. Selama 0 sampai 15 tahun sebelum putra-putri ibu kirimkan ke Al-Wahid. Ada nggak kalimat-kalimat ini yang sering ibu ucapkan? Ini jadi sampah mental anak-anak dan bapak-bapak. Anak bapak dan ibu. Ya, coba lihat lagi sekarang. Dampaknya apa? Jadi masuk di otak bawah sadar anak, saya nggak pintar, nggak kayak ayah saya nggak pintar seperti kakak saya nggak pintar seperti adik saya. Karena ibu yang mengucapkan, adik kamu tuh pinter loh. Harusnya diterusin, kamu juga hebat, gitu. Ya. Atau, aduh kakak kamu tuh teliti sekali. Nah, artinya saya tidak teliti. Bayangkan kalau kalimat-kalimat ini sering terlalu didengar, itu akan menjadi sampah berada di dalam otak anak kita. Kemudian ada perasaan yang lain, sehingga sulit sekali dia menolak keinginan orang. Jadi saya tidak enak menolak, takut menyakiti orang lain, selalu ingin menyenangkan. Yang semuanya sebetulnya serba gamang gitu, sebetulnya maunya apa sih? Nah, yang akhirnya kalau ini ekstrim, akhirnya akan jadi OCD. OCD itu obsessive compulsive disorder, itu apa? Emosi yang tidak terkendali. Kalau kita tidak mengenali jenis-jenis emosi yang kita miliki, maka kita bisa menumpukan sampah di dalam otak anak kita. Nah, harus dibuang. Sampahnya harus dibuang. Emosinya harus dinetralkan. Dan emosi sebetulnya sifatnya netral. Nah, di PBB ada yang namanya pendidikan menghidupkan nilai. Namanya Living Values Education. Program pendidikan nilai yang komprehensif dari Asosiasi for Living Values Education International, Asosiasi Nirlaba di pendidikan di seluruh dunia didukung oleh UNESCO. Nah, ini maksudnya setiap anak dari mulai bayi sampai usia 20 itu kalau bisa dieksplorasi nilainya dari orang tua dan pengembangan nilai anak, maka dia akan mempunyai keinginan, mempunyai keadaan seperti ini. Anak itu akan tumbuh penuh rasa ingin tahu,
penuh semangat belajar dan memiliki banyak kualitas yang indah. Kreatif, penuh perhatian, dan bisa berpikir bagi diri kita sendiri. Mereka akan tumbuh dan berkembang dalam suasana bermuatan nilai. Dalam konteks pendidikan berbasis nilai ini, maka dia akan tumbuh seperti merasa dicintai. Gitu. Ada beberapa anak di sini yang bilang, saya nggak pernah merasa dicintai loh sama ibu saya. Ibu saya lebih banyak perintah daripada mengatakan cintanya. Ya, anak akan tumbuh merasa dikasihi, dipahami, dihargai, bernilai, dan merasa aman. Punten minta minum dulu sebentar. Yang maaf ya, saking semangatnya jadi keselak. Nah, ternyata seandainya anak itu pun dilahirkan di hutan, ini kata dari UNESCO, ternyata setiap anak itu punya jiwa ini, ada 12 nilai yang ada di dalam jiwanya. Nilai kerjasama, nilai damai, nilai menghargai, nilai kesederhanaan, nilai tanggung jawab, nilai kebebasan, kejujuran, toleransi, kebahagiaan, kasih sayang, persatuan, dan rendah hati. Kenapa 12 nilai ini tiba-tiba begitu dia jadi seorang anak, berada tumbuh di dalam, ada ibu bapaknya, kakaknya, neneknya, uaknya, dan lain-lain, kok bisa hilang? Kerjasama jadi nggak ada, tanggung jawab jadi keleleran, kejujuran jadi enggak. Kejujuran yang paling gampang sekali anak melihat jadi tidak jujur, itu sangat sederhana, contohnya gini. Ting nong, ada bel. Terus si ibu bilang apa? Nak, bilangin dulu tuh, ibu lagi nggak ada, bilang. Padahal ibunya ada. Mungkin ibunya takut ada yang nagih ya. Nah, detik itu juga ibu sudah mencabut nilai kejujuran dari anak tersebut. Atau gini, nanti sore papa datang. Jangan bilang ya sama papa kalau ada A, B, C, D, F, G, H. Hal-hal yang kecil yang sadar nggak sadar, atau suami juga melakukan hal yang sama, kamu jangan dulu bilang ibu ya. Sepertinya itu kecil sekali, tetapi detik itu nilai kejujuran yang ada di dalam jiwa anak sudah ibu serabut, sudah bapak ambil. Toleransi. Ya, bagaimana kita toleransi di rumah? Anak yang satu cukup rajin, anak yang satu rada males. Jangan dimaki-maki. Berikan dulu toleransi untuk dia memperbaiki. Kebahagiaan, persatuan, kerendah hatian. Ya, kita kalau mau dikaitkan ke rohani lebih ini lagi. Nah, ini mungkin butuh tersendiri nanti materinya, tetapi ada 9 teknik bagaimana kita mengasuh dengan hati dalam pendidikan karakter. Ya, ini nanti saya akan membahasnya nanti sama Ibu BK, sama Pak Kepala Sekolah, sama Ibu Asrama dan lain-lain, bahwa ada beberapa hal yang kita akan membangun ini di asrama kita. Ya, jadi ada 9, nanti ini boleh di screenshot aja kalau mau, silakan. Jadi ada masalah waktu kita, ada saatnya memuji, membangun disiplin dengan cinta, mendengarkan aktif, membangun ritual, macam-macam ya. Nah, coba sekarang kita lihat. Ada 10 kalimat, ada 10 ucapan yang sangat bernilai dahsyat sekali. Kapan ibu pernah mengatakan atau bapak pernah mengatakan sama anak kita? Sesederhana ini. Maaf ya, papa salah. Pernah nggak? Cukup rendah hati nggak kita sebagai orang tua mengatakan itu? Kalaupun kita salah kan kita nggak mau mengucapkan itu. Padahal ini ucapan dahsyat sekali. Saya minta maaf. Kamu bisa kok melakukannya lagi. Saya yakin kok pada kamu bisa. Saya bangga loh sama kamu. Hebat sudah lulus SMP. Nanti di SMA Al-Wahid kamu juga pasti hebat. Terima kasih ya nak, mau taat sama ibu dan bapak. Jadi untuk mereka taat aja, kalau kita ucapkan terima kasih, dia merasa bahwa
sesuatu yang diucapkan dengan rasa bangga buat dia itu bernilai. Nah, disitulah saatnya kita mengembangkan nilai-nilai yang tadi 12 yang dimintakan oleh PBB untuk living values education-nya gitu. Ya, saya membutuhkan kamu. Nanti kalau kamu pulang sekolah jangan main dulu ya. Mama pengen dibantuin bikin ini deh gitu. Jangan, kenapa sih kamu main terus pulang sekolah? Kan jadinya kan dimarahin gitu. Gimana kalau diucapkannya begitu? Nah, nanti pulang sekolah jangan kemana-mana ya, ibu membutuhkan kamu. Coba bayangkan dia pulang sekolah di kepalanya apa? Aduh, saya harus buru-buru pulang. Ibu saya membutuhkan saya nih. Dia merasa berharga gitu. Nah, saya percaya sama kamu. Nah, saat dia keluar rumah, ucapkan itu, saya percaya sama kamu, kamu bisa hati-hati di jalan. Hati-hati sama orang. Jangan lupa doa ya. Saya percaya kamu pasti tidak lupa sama doa. Saya menghormati kamu loh. Jadi coba sikapi anak itu gitu. Sebagai manusia sedewasa ibu dan bapak. Tetapi mereka belum punya kebijaksanaan karena sedang tumbuh. Jadi kalau lihat beberapa aturan sederhana untuk memuji, kan ada yang suka salah persepsi, katanya jangan terlalu sering muji anak, nanti anak itu jadi besar kepala. Loh, pujian itu harus realistis. Apa yang dipuji? Umpamanya dia menyimpan tas di tempatnya. Kita pantas berikan pujian. Betul sekali kamu naruh tas di situ. Itu pujian loh. Bukan gini, nah gitu dong, taruh tasnya di tempat situ. Nah itu namanya kritikan gitu. Ya, nada pun menjadi sesuatu objek yang perlu kita pikirkan. Pujian hendaknya spesifik, lengkapi dengan kualitas. Bersifat tulus. Kerasa loh pujian itu tulus. Ya, pastikan pujian Anda berdampak positif pada perasaannya. Ya, memuji tidak perlu menunggu. Nanti dulu deh. Kalau dia melakukan yang kedua kali baru nanti saya puji. Jangan pelit. Itu anak sendiri yang membutuhkan apresiasi dari orang tua. Gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana menghentikan siklus perilaku negatif? Pada saat kita bicara sama anak, pandanglah anak dengan pandangan mata yang halus dan kontak mata. Ya, kontak mata itu harus sejajar gini ya. Antara mata dan mata. Jadi ibu tidak boleh lebih tinggi. Ibu di sini, anaknya di sini. Jadi gini. Itu instruksi jadinya. Ya. Pandangan mata yang sejajar gini, ibunya merendah kalau bisa sambil duduk berdua. Maka pandangan mata yang setara seperti ini akan terjadi kontak mata dan dia merasakan mata ini tulusnya seperti apa. Berikan kata tenang dan damai. Peaceful quiet sinyal. Ya, katakan, yuk kita fokus. Atau tunggulah sampai mereka diam, barulah kita bicara. Nah, contoh bagaimana kita mendengar aktif. Belajar untuk menghafalkan kalimat 4 ini. Oh ya, gitu. Kalau anak lagi cerita, oh ya, terus begitu, oh gitu, lalu, gitu. Kita benar-benar mengiyahkan apa yang diucapkan walaupun masalahnya sangat bertentangan dengan apa yang ada di kepala ibu. Kenapa? Supaya keluar semua yang ada di pikiran dia. Dari situ baru kita ngambil kesimpulan, oh nih anak sedang kecewa berat ternyata. Nah, seringnya belum selesai itu kita sudah ngambil kesimpulan. Nah, refleksi perasaannya ini yang harus kita gali. Pertanyaannya gini, kamu sedih ya? Atau kamu sedang bingung? Kamu tersinggung? Kamu sepertinya sedang kecewa? Atau kamu sedang marah? Coba gali sedemikian rupa sampai anak itu kadang-kadang sampai dia bingung sendiri. Nggak tahu nih sebetulnya saya apa ya? Sedih kali. Enggak sih, marah ya. Sedemikian rupa sampai akhirnya kita, oh dia marah. Nah pada saat kita tahu dia marah, baru kita gali ada apa bisa marah. Nah jadi mengasuh adalah merupakan satu proses lanjutan orang tua untuk menjadi bersama anak-anak.
Ya, tumbuh itu menjadi bersama-sama ya, nggak hidup sendiri-sendiri loh. Ya, anak tumbuh walaupun kita usianya 20 tahun di atasnya, tetap kita tumbuh bareng. Walaupun kita lahir duluan, mungkin kita juga meninggal duluan, tapi ada waktu kurun waktu mungkin 60 tahun itu tumbuh bersama. Kita mungkin tidak menyadari bagaimana anak-anak mengadopsi cara kita berkomunikasi dengan cara kita untuk menjadi. Jadi seperti gini contohnya. Bagaimana anak mau respect sama bapaknya? Kalau si ibu bilang gini, "Ah, sudahlah nak, nggak usah didengerin ayah kamu, ibu aja disakitin kok." Atau si bapak bilang gini, "Aduh, bapak tuh capek ngomong sama ibu kamu tuh terlalu bawel." Apapun yang ibu ucapkan, bapak ucapkan terhadap pasangan itu, anak-anak dengar. Saat itu ibu atau bapak mencabut rasa kepercayaan anak tersebut pada orang tuanya. Mengasuh adalah salah satu tugas manusia yang paling dibutuhkan, penting, dan paling berharga di dunia ini. Kalau kalimat yang didengar dari, kalau bahasa ininya edifikasi, jadi edification bahasa Inggrisnya, itu adalah menyetujui respect dan hormat kepada pasangan di depan anak. Kalaupun sekarang kita tidak setuju dengan pendapat ayahnya, jangan diucapkan di depan anak. Kita debat di kamar tanpa anak kita melihat. Tapi kalau diucapkan, Pak, ibu nggak setuju lah. Bapak mah selalu gitu sih, pengen menang. Anak kita dengar. Saat itu juga anak kita tidak respect sama suami kita. Anak kita tidak akan menghargai bapaknya. Ya, jadi yang mencabut itu semuanya adalah kita sendiri. Ini saya kasih contoh. Ya, kasih contoh. Ini saya ngasih materi ini di Gair, ya jadi bahasanya ada ustadz. Contoh orang tua mendengarkan. Anak, Ma, boleh nggak aku tidak ngaji lagi di tempat itu? Terus kata orang tua, ada apa? Maksudnya bagaimana? Kamu tidak mau ngaji lagi? Coba lihat kalimatnya. Tidak ada penghakiman ya, kata anak. Habisnya ustadznya bilang, kalau di luar Islam itu tidak masuk surga. Terus kata orang tua, oh gitu, ustadz kamu ngomong gitu ya? Coba cerita lagi lebih banyak, biar mama tahu. Kata anak, tadi sebelum pulang, ustadz bilang, orang Kristen tidak bisa masuk surga. Jadi aku sedih. Terus kata orang tua, oh jadi kamu sedih. Oh, jadi karena sedih kamu tidak mau ngaji lagi. Begitu. Iya, Ma. Sekarang menurut kamu harus gimana? Terus dipanjangin untuk menangkap perasaan si anak kita. Jadi begini, kata si anak. Di sekolahan aku punya teman namanya Edi. Dia baik sekali sama aku. Tapi dia tidak seagama dengan kita. Masa teman aku yang baik itu dibilang tidak masuk surga sih? Udah ketangkep ya? Nah, terus orang tua bilang gini, oh gitu. Jadi kamu sedih kalau orang baik-baik tidak masuk surga. Selain sedih, apalagi yang kamu rasakan? Aku sedih, marah juga. Aku sedikit marah juga sih, Ma. Keluar tuh, sedih, ada marah. Oh, kamu marah kalau dengar bahwa yang tidak seagama itu nggak masuk surga, ya. Menurut kamu gimana? Kata si anak, kalau menurut aku sih, semua orang yang baik harusnya masuk surga, Ma. Terus orang tua bilang, oh gitu. Menurut kamu semua orang baik masuk surga. Bagaimana perasaan kamu? Senang. Itu kan yang Mama ajarkan ke aku. Kita harus berbuat baik sama siapa aja. Mama juga bilang kalau orang baik pasti disayang Allah. Oh iya, terus apa lagi? Masih dipancing lagi nih sama si orang tua. Karena misinya kan tetap mau ngaji ya. Ya aku tidak mau ngaji di situ lagi. Oh maksudnya kamu terus ngaji tapi pindah tempat. Pancing ya. Iya Ma. Nah, orang tua bilang, coba kasih tahu sama Mama, bagaimana rencana kamu? Kata anak, maunya sih tetap ngaji. Nah, goalnya dapat ya.
tetap ngaji. Di situ karena aku udah banyak teman, bisa ketemu teman-teman, tapi aku kurang serak dengan ustadz yang ngajarkan tadi, Ma. Orang tua masih belum penghakiman nih. Oh, maksudnya tetap masih mau ngaji di situ karena banyak teman. Diulang ya. Tapi tidak cocok dengan perkataan Ustadz tadi. Kamu bisa sampaikan pendapat kamu yang tadi itu kepada Ustadz. Diajarin apa coba di situ? Diajarin tanggung jawab. Anak bilang apa? Bisa, tapi ganti ustadznya. Ya, caranya masih juga tuh tidak diberikan solusi sama si ibu. Anak kasih lagi, ngaji di tempat lain aja, Ma, dengan ustadz lain. Dia memberikan solusi sendiri. Oh, begitu. Jadi kamu mau tetap ngaji ya, goalnya tetap dapat. Dan sampaikan pendapat kamu tadi kepada ustadz lain. Oke, Mama mengerti. Nanti Mama pikirkan ya. Terima kasih, Mama senang. Kamu jujur cerita sama Mama. Lain kali kita lanjutkan. Betul-betul anak itu dikembangkan potensinya dari sebuah keluhan, aku nggak mau ngaji. Cerita ini berkembang, Ma aku digebuk orang, Ma aku nggak mau les ini, Ma aku nggak mau gitu, Ma aku nggak mau sekolah lagi, Ma aku nggak mau gini-gini. Tapi kalau kita sebagai orang tua bisa menggali perasaan anak itu, yang tadi negatif feeling itu dikeluarkan, kita menjadi mitra dengan anak kita. Nah, jadi orang tua yang seperti ini nih yang sulit berhasil. Nyuruh anak menutup aurat, ibunya masih tidak menutup aurat. Nyuruh anak ngaji, orang tuanya nggak ngaji. Nyuruh anak jaga lisan, orang tuanya berkata sembarangan. Nyuruh anak jujur, orang tuanya berbohong. Nyuruh anak sholat, orang tua juga harus sholat. Nyuruh anak puasa, orang tua ya harus puasa. Jadi jadilah orang tua yang bukan sekedar menyuruh, namun juga harus memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Nah, coba bayangkan ya Ibu dan Bapak, sekarang kalau anak kita itu sebuah bangunan rumah yang cantik seperti ini, 2 lantai indah gitu ya. Kita bayangkan anak kita seperti ini. Bisa nggak dibangun rumah ini tanpa arsitek? Tanpa gambar dari seorang arsitek. Nggak bisa kan? Jadi tetap anak harus diarsiteki dengan apa? Dengan contoh kita sebagai pribadi yang menarik, yang menawan, yang punya kepedulian terhadap perkembangan jiwa kitanya dan jiwa anak itu sama paralel. Nah, materinya udah selesai. Sekarang boleh tanya jawab. Terima kasih. Silakan, mau ngobrol apa? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, silakan. Tadi ada tunjuk tangan ini. Saya nggak tahu. Ada yang mau sharing, ibu-ibu dan bapak-bapak? Dapat apa barusan dari saya? Sunyi sepi. Pak Yadi dari Sukasari, silahkan Pak, mau di mute-nya, dinyalakan Pak, mau nanya apa nih, ada tunjuk tangan? Silahkan Pak Yadi, mau nanya apa? Halo Pak. Pak Yadi, Pak Nur Ahmad Afandi, silakan dibuka aja mic-nya, Pak Yadi, silakan. Hah? Udah, harusnya kedengeran, tadi juga kedengeran yang lain. Halo. Tidak terdengar suara apa-apa. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Silakan Pak, dengan Pak Yadi. Pak Nur Ahmad, Bu. Ahmad, ya silakan. Iya deh, Bu, untuk apa?
dalam hal mendidik anak kan gitu kan. Jadi Betul. kan jadi di sini maaf saya kan ini nikah lagi kan gitu kan. Anak-anak yang pertama kan anak-anak dari saya ibunya sudah nggak ada almarhum kan gitu kan. Jadi dalam hal ini kan ada perbedaan karakter dalam mendidik anak. Betul. Mungkin orang tua yang lama cara mendidiknya beda kan gitu kan. Terus orang tua yang baru ini mungkin cara mendidiknya beda. Jadi solusi untuk menyatukan ataupun pola pikir yang pertama dan yang baru ini supaya sejalan itu gimana, Bu? Sementara anak-anak yang lama kan sudah dididik dengan cara yang lama gitu. Betul. Itu aja, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Nur Ahmad Afandi tinggal di mana ya, Pak? Di Sumatera Utara, Bu, Medan. Bukannya kenal nama nih. Iya, Ma. Yang mana, sayang? Yang mana? Yang besar ada di Al-Wahid? Iya, Putri. Oh, yang putri siapa namanya? Putri Saripatunisa. Siapa? Putri Saripatunisa. Oh, Putri Saripatunisa. Kelas berapa ya? Kelas berapa ya? Baru masuk inilah, Bu. Oh, baru masuk kelas 10 ya. Ya nanti Iya. Mama akan ketemuin ya. Nah, ini yang mana? Ini yang dari yang pertama? Ini yang dari yang pertama lah yang ini. Yang pertama. Nah, jadi itu ya. Yang sekarang yang kedua udah umur berapa? Yang kedua nggak ada anak. Oh, nggak ada anak. Cuman kan dilanjutkan cara mendidik sama yang baru gitu. Oke, jadi ibu baru tapi pola asuhnya berbeda sama ibu yang asli yang almarhum ya. Iya, Oke. Ma. Oke, Mama ngerti. Ya, nanti kita bahas perbedaan yang paling ekstrimnya apa. Tapi kan kuncinya di ayahnya ya. Nah, sekarang apa yang paling ditekankan adalah yang tadi tuh 12 nilai yang ada di dalam jiwa anak itu yang harus kita kembangkan. Yang kedua, memang harus kompak nih suami istri. Karena kekompakan suami istri itu sangat berdampak sekali kepada sikap anak kita gitu. Khususnya masalah sikap ya, sikap dan moral itu nanti akan berkembang. Nanti insya Allah yang ada di sini bisa dimonitor ya sama Mama karena Mama sebulan sekali ada ke Al-Wahid. Ya, kita bisa ngobrol khusus secara gamblang perbedaan mendidiknya itu seperti apa karena itu harus pakai kasus ya. Kasusnya gini, apa solusinya? Jadi nanti per kasus kita bisa melihat oh itu yang tetap harus digali adalah anak adalah punya pikiran, punya perasaan, dan ini perilakunya. Dampak dari perilaku kita mendidik, nanti dampaknya kepada perilaku anak atau pikiran anak, perasaan itu. Jadi yang harus kita kuasai adalah jiwanya, jiwa diri saya, dan jiwa diri anak kita. Nah ini mungkin pasangan kita juga mungkin harus ikut belajar ya tentang jiwa anak ya. Gitu kira-kira. Insya Allah nanti yang ada di sini bisa Mama kunjungi khusus. Ada di asrama kan ya? Siap, Ma. Oke, baik. Silakan Pak Yadi. Nur, udah lama nggak ketemu sama Mama ya. Nah, Pak Yadi. Di mute aja. Ya, kedengeran? Ada Ibu Nurjana atau siapa yang bisa duluan silakan. Pak Ibu Nurjana. Ibu Nurjana posisi di mana Ibu Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di Lampung, Bu. Oh, di Lampung. Baik. Ya. Putrinya di sini atau putra? Putra, Bu. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Oke, baru mulai ya. Oke, baik. Ya. Ada
Iya, saya tanyakan bukan anak saya yang sekolah di Al-Wahid, Bu. Ini ada lagi anak yang lain gitu, Bu ya. Ya. Waktu umur 1 sampai SMA itu nurut banget, Bu ya. Setelah dewasa ini sudah agak berbeda gitu. Jadi saya sampai kewalahan gimana caranya bimbing anak yang sudah umurnya udah 20 lebih ini supaya bisa nurut waktu masih kecil, maksudnya dalam artian ayo le sholat atau gimana itu masih bisa lah kita bimbingnya gitu. Setelah udah besar kan sekali diomong kadang-kadang cerewet ibu ini gitu. Jadinya saya ya Allah gimana caranya supaya anak itu seperti anak kecil dulu, maksudnya waktu masih kecil kan bimbingnya lebih mudah gitu. Gimana ya Bu, saya minta pengarahan atau dengan gitu. Terima kasih itu aja ya Bu. Ya, baik. Ibu, Bapak masih ada di rumah? Ada, tapi di ladang Bu. Oh, di ladang. Ya, udah suka ada kesempatan sholat bersama nggak Bu? Setiap saya tuh sama bapaknya, insya Allah kalau nggak ada kesibukan 5 waktu Bu. Hebat. Nah mungkin pada saat sholat bersama itu anak kita bisa diminta untuk latihan jadi imam, kan sudah dewasa. Mungkin juga bisa diminta ya kamu yang azan ya gitu, dikasih tanggung jawab. Karena itu juga menyenangkan, anak kita menumbuhkan kepemimpinannya itu dalam jadi imam. Iya, itu kalau hari Jumat apa itu sering diajak, disuruh, tapi kadang-kadang lah gitu, jawabannya lah gitu. Jadi saya ya udah cari yang lain. Iya, udah seneng saya. Yang penting kalau disuruh le adan le, karena orang Jawa ya Bu saya, le adan le. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak lah gitu saya udah nggak berani ngomong lagi Bu, soalnya udah kasarannya udah gede banget, jadi saya kayaknya setengahnya malah takut kalau banyakan ngomong gitu. Jadi kayak kalau masih kalau Rafi kan masih bisa dibilangin omongan itu bisa. Saya tuh senang ngobrol sama anak Bu, saya ajak ngobrol, senang. Jadi kalau hampir setiap hari saya nelpon, kalau dia udah waktu senggang jam 4 apa setengah 5 udah saya bel anak saya itu. Nah perkembangannya gitu, kalau saya senang ngobrol gitu. Tapi kalau yang gede ini kayaknya saya tuh banyak ngomong malah diomong cerewet lah gitu, pokoknya beda lagi gitu. Gimana ya, tadi ada 10 kata dahsyat tuh Bu, yang tadi ya 10 kata dahsyat, coba Ibu pelajari. Ya mungkin selama ini lebih banyak nyuruh ya. Nah, siapa tahu coba kalimat dari ibunya dirubah, bukan nyuruh. Umpamanya, nah ibu pengen ditemenin sholat gitu, mungkin rada beda ya. Atau ibu membutuhkan kamu nih untuk jadi imam karena bapak nggak ada. Artinya gini, sesuatu yang dirindukan oleh anak itu sudah bukan perintah. Sudah terlalu sering anak diperintah sehingga yang keluar adalah melawan. Ibu nyuruh melulu. Artinya dia sudah mencap kita tukang nyuruh. Padahal ibu seneng ngobrol. Nah, kenapa kita nggak obrolin? Maafin ibu ya nak, kayaknya selama ini ibu terlalu banyak nyuruh kamu deh. Pasti dia setuju. Iya tuh Bu, terlalu banyak nyuruh. Nah, gimana ya? Kamu bisa bantu ibu nggak supaya ibu tidak terlalu banyak nyuruh? Gitu. Kalau dibilang boleh juga sih Bu, nanti saya pikirin ya gimana caranya supaya ibu tidak terlalu banyak nyuruh. Nah, kalau tidak terlalu banyak nyuruh artinya jamnya sholat harus dia yang nyuruh ibu. Jadi kamu bisa nggak nyuruh ibu, Bu ayo siap-siap kita mau sholat. Gantian untuk dia yang ngajak kita. Jadi sesuatu yang luar biasa dari anak itu apa? Kalimat yang paling membosankan, ini kata anak-anak ya. Kata anak-anak, kalimat yang paling membosankan dari seorang ibu adalah perintah. Coba sekarang ibu satu hari aja Bu, satu hari aja ibu tidak nyuruh. Kalau anak yang ini jarang saya suruh Bu, cuman sayang, ayo ibunya mau sholat dulu gitu kan, ada warung. Jadi
ibunya mau sholat dulu gitu. Udah saya sudah gitu nggak mau saya nyuruh itu nggak berani maksudnya. Nggak berani. Saya Galakan dia. itu saya ngomong sendiri, ayo ya sholat ya gitu. Maksudnya ngajak tapi nggak langsung sama dia enggak. Tapi kalau ya gitulah beda sama yang Rafiq. Kalau Rafiq memang anaknya kooperatif lah. Jadi saya tuh senengnya itu. Jadi TikToknya itu ada. Kalau ini agak pendiam, bedanya itu. Nah, berarti Ibu di sini belum mengenali secara karakter anak. Tadi kita memang ini harus pendalaman ya. Ada anak yang pendiam tapi sangat baperan. Ada anak yang pendiam tapi cuek. Ada anak yang bunyi menyenangkan, lucu. Ada anak yang bunyi tapi tukang nyuruh-nyuruh. Nah, sekarang kita harus mengenali yang mana anak kita ini. Kalau yang pendiam, hati-hati jangan banyak tersinggung. Pengalaman saya menghadapi anak-anak yang seperti itu yang banyak menyakiti diri sendiri itu. Karena dia terlalu baperan, dia pendiam, terlalu bosan dengan orang tuanya yang banyak nyuruh, terlalu banyak diindoktrinasi, sehingga dia tidak merasa bahagia di rumah itu gitu. Malah kita kalau boleh Bu diajak ngobrol gini, gimana ya biar kamu bahagia di rumah ini. Jadi kita yang mancing gitu. Gimana ya caranya? Boleh nggak Ibu minta maaf kalau Ibu salah, tapi Ibu pengen deh lihat kamu bahagia, senyum dong gitu. Diajak relax gitu, lebih relax, tidak kepada instruksi. 10 kata ajaib yang tadi itu boleh dipraktekkan loh Bu. Iya Bu. Ya itu kalau saya suruh senyum tuh sering banget Bu. Terus senyum, kalau kamu tuh dia mau senyum nggak? Loh. Susah Bu. Itu dia melankolik banget. Melankolik. Cuman ya Allah Kak Bapak astagfirullahaladzim, mudah-mudahan saya sabar gitu aja paling ya. Nggak, kalau disuruh senyum bilang gini, kalau kamu senyum tuh keren loh, ibunya bahagia gitu. Kamu kalau enggak senyum tuh ganteng banget loh Le. Aku coba sih senyum gitu malah itu ya udah kalau nggak mau. Kira-kira apa yang membuat dia bisa senyum? Ibu udah tahu? Ada nggak yang kira-kira ibu mancing untuk dia bisa senyum? Kalau bertemu temennya, kalau bertemu proses normal istilahnya. Jadi ya kalau teman-temannya pada datang gitu dia tersenyum lebar, tapi kalau sama orang tuanya susah senyum. Bu, Ibu udah pernah minta maaf belum Bu sama anak Ibu? Belum. Ya saya coba nanti Bu, saya coba. Boleh. Ibu coba, Ibu katakan gini, Nak, maafin Ibu ya kalau selama ini mungkin banyak sekali Ibu melakukan kesalahan sehingga kamu merasa tidak bahagia dengan kata-kata Ibu. Boleh juga. Itu bukan itu kerendah hatian yang justru akan membimbing dia untuk rendah hati gitu. Ya, kita jangan membawa jubah aku orang tuamu loh gitu. Aku ibumu loh yang ngelahirin ke dunia. Nggak boleh ada jubah itu. Jadi kita simpan, nggak apa-apa minta maaf sama anak. Ya Bu. Ya. Saya nanti kalau minta nomor HP Ibu ya. Jadi kalau boleh, silakan dicatat. Ya, yang lain juga silakan mencatat nomor telepon saya 081 812 07 79. Ada nomor WA ya Bu ya? Ada. Boleh WA, silahkan japri kapan saja. Kita bahas anak-anak ini. Ya, 0818120779. Ya, hanya 10 angka. Itu nomor telepon lama. Ya. Silahkan bebas aja mau kontak apa saja, masalah apa saja yang hubungan sama anak-anak dan hubungan sama Al-Wahid. Karena saya di sini posisinya sebagai konselor dari Al-Wahid. Ya. Oke, baik Bu Nur. Ya, jazakumullah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain, masih ada waktu 5 menit lagi karena sudah zuhur.
Ibu Yanti Aisyah. Silakan Ibu Yanti. Ya, jazakumullah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ini ada yang mau saya tanyakan hubungannya dengan tadi ya Bu, penjelasan tentang sampah. Sampah mental. Penjelasan tentang sampah mental, memang terkadang kita sebagai orang tua sadar atau tidak, disengaja atau tidak, mungkin sampah itu keluar gitu ya Bu ya. Ya, betul. Susah sekali untuk menghindari itu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, cara kita untuk membersihkan sampah itu seperti apa ya Bu ya? Oh, itu sendiri. Ya, itu saya punya materi, nanti saya undang lagi ya. Saya undang lagi ya, itu yang ada. Ya, judulnya emotional detox. Saya punya materi emotional detox. Nanti saya undang khusus yang mau ikutan membuang sampah. Saya punya materinya. Ya. Saya undang. Nanti bilang lagi Bu, saya senang. Beres. Insya Allah saya undang. Nanti saya kasih ke Ibu Imamah kapan materinya. Saya udah siap materinya, hanya tinggal waktunya aja. Ya, itu judulnya emotional detox. Caranya membuang sampah itu keren banget. Alhamdulillah. Terus ini Bu, kebetulan anak saya ini di kelas 10 ya Bu ya, baru masuk. Ya. Kemarin kebetulan ada sedikit permasalahan mungkin ya Bu, boleh dibilang seperti itu. Jadi sekarang mohon maaf sekali, mungkin satu dari sisi kepercayaan diri anak saya juga jadi menurun, susah juga membangkitkannya. Kemudian di sisi lain mungkin cara pandang anak saya ke Al-Wahid itu mungkin jadi sedikit berubah gitulah Bu ya. Oke, baik. Jadi sebelum masuk ke Al-Wahid saya sudah menyampaikan Al-Wahid itu begini gitu ya Bu ya, dilihat dari sisi yang positif insya Allah, dan memang pandangan saya juga seperti itu karena dulu saya termasuk bagian dari Al-Wahid juga. Saya Alhamdulillah. Belajar Al-Wahid dulu. Jadi hal positif tentang Al-Wahid yang saya tahu semua saya sampaikan ke anak saya. Tapi karena ada permasalahan kemarin, mungkin jadi sedikit bergeser lah Bu ya. Betul. Jadi ya. Boleh dibahas itu tersendiri ya. Nanti kita bahas tersendiri apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk Putri ya Bu, putrinya di sini. Putri siapa namanya? Ayesa Bu, Raden Ayesa. Oke, kelas 10 ya? Ya, kelas 10 1. Oke, siap Bu Yanti. Ya, jazakumullah Ibu. Ya, baik, barokallah. Oke, satu lagi terakhir. Boleh silakan. Pak Yadi dari tadi sudah nyala tapi belum bicara nih, silakan Pak Yadi terakhir. Habis gitu kita mau sholat. Kayaknya tidak mendengarkan. Oke, baik kalau gitu untuk parenting kali ini saya udahi dulu. Ya, semoga Ibu dan Bapak mendapatkan sedikit informasi, mudah-mudahan juga berguna. Tapi insya Allah ini kita akan berkelanjutan dari Ibu BK, diminta mungkin saya nanti bisa tiap bulan Zoom seperti ini untuk seluruh orang tua murid. Dan untuk beberapa yang ingin materi khusus, seperti tadi Ibu Yanti ingin materi khusus tentang bagaimana buang sampah, itu insya Allah saya punya materinya bagaimana itu emotional detox, itu akan satu materi tersendiri di luar parenting ini. Kalau parenting ini khususnya adalah periode golden age, di mana memang banyak sekali materi yang harus kita kuasai pada saat anak kita tumbuh di 0 sampai 20 tahun. Oke, sekian dari saya. Semoga berkenan. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Saya sangat menghargai waktu Ibu dan Bapak. Sampai jumpa di acara parenting yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ibu.